Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim uswatuna wa qudwatuna wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Marilah senantiasa kita istiqamah berada di jalan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang
bisa hitung-hitung. Wa in ta'ala ni'matallah la tuhsuha. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur dengan senantiasa memberikan ketaatan mutlak, karena Allah memberikan kita banyak nikmat. Maka sepantasnya lah, sepatutnya lah kita juga berupaya untuk la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak pernah memberikan ketaatan kepada siapapun kalau kemudian justru melahirkan kemaksiatan, bahkan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian insyaallah, karena kita terus berjuang menjadi abdan syakur, insyaallah nikmat akan terus bertambah. Wa ta'ala rabbukum la syakartum la azidannakum. Sudah diberitahu, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menjadi penduduk bumi Allah ini, jika mereka bersyukur maka ada ziyadatun nikmah, tambahan kenikmatan baik di dunia di alam barzakh kita dapat nikmat kubur, di akhirat kita dapat nikmat jannah. Amin ya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada panutan kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai uswah hasanah buat kita semuanya. Dengan biasa kita berittiba Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya, mencintainya, dan juga sebisa-bisanya atas pemahaman yang diberikan kepada kita, meneruskan perjuangan yakni berdakwah, da'watun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yurtabu billah wahdah wa yakhruju min az-zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Yakni mengajak manusia maksudnya adalah objek dakwahnya aku dan selain aku, dengan cara-cara yang baik, dengan bijaksana, dengan nasihat-nasihat yang terkurikulum abjadiyat, dan targetnya tentu adalah agar manusia ini mengingkari ta'ud. Ta'ud adalah ma'ubida min dunillah, yang disembah, yang diibadati selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya menyembah Allah saja. Dan otomatis dia akan keluar dari kegelapan jahiliyah. Jahiliyah adalah segala bentuk amalan, perbuatan, tingkah laku, pemikiran yang tidak berasal dari Islam, dan dia keluar dari itu semuanya menuju cahaya Islam. Kita sebagai muslim memang ditakdirkan menjadi seorang dai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan dari sekian banyak ucapan, orasi, perkataan, doa-doa, bincang-bincang, ngerumpi, apapun yang kita lontarkan dari lisan kita, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara tersebut, ceramah, orasi dan sebagainya, diisi dengan muatan da'a ila Allah, mengajak kepada Allah agar kita menjadi abdullah, menjadi hamba Allah, dan kemudian untuk bisa mengamalkannya. Amal ini sebenarnya amal soleh, dan kita proklamasikan, kita beritahu semua di lingkungan kita, lingkungan manusia khususnya, bahwa kita adalah seorang muslim. Wa ana minal muslimin, seorang muslim itu adalah seorang penyuluh dakwah, penyuluh dakwah kepada dirinya sendiri. Ibda bin Rasul. Sebagai seorang dai, Nabi besar Muhammad SAW tentu mendapatkan tantangan yang luar biasa, baik dari keluarganya sendiri dan juga dari lingkungan masyarakatnya. Tapi beliau tetap bersabar dan tetap dalam on the track bahwa dakwah Islam ini harus sampaikan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan harus disampaikan bahwa Islam yang disampaikan Nabi kayaknya adalah Islam rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi itulah yang terjadi, bahwasanya
Puncaknya adalah terjadi sebuah peristiwa yang dikenal dengan Syirah An-Nabawiyah. Di kitab Syirah An-Nabawiyah disebutkan cerita ini itu 1 tahun berduka, Amul Husni, tahun duka cita. Ini puncak dari segala kesedihan, cobaan dakwah yang luar biasa berat, sehingga meninggal dunianya paman beliau yang pamannya mencintai beliau mencintai pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yang kesedihan itu menjadi bertumpuk-tumpuk berganda-ganda karena Abu Thalib adalah istilahnya menjaga keponakannya ini agar tetap berdakwah dan tidak ada yang menyakitinya. Bahkan pernah menyatakan secara lisan bahwa agama yang disampaikan agama yang benar, agama masyarakatnya masyarakat yang salah. Tapi itu tidak legal, formal dan konstitusional membuat Abu Thalib pada hal ilal Islam, masuk ke dalam Islam. Dia harus berbaiat, mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan keponakannya Muhammad. Tapi itu tidak dilakukan. Saat-saat sakaratul maut beliau membimbing Abu Thalib, tapi tidak diucapkan. Ini semakin sedih, ya. Sehingga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam risalah Jibril, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau ya Muhammad tidak punya hak prerogatif memberikan hidayah kepada siapapun, bahkan hatta ya man ahbabta, orang yang sangat engkau cintai. Karena sesungguhnya urusan ini adalah urusan ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau disampaikan juga bahwa Abu Thalib adalah satu-satunya manusia di dunia sejak zaman dari Adam sampai nanti zaman kiamat, adalah manusia yang paling ringan siksaannya. Setelah itu meninggal dunia juga Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sedih, ya. Yang sebelumnya juga ada peristiwa yang sangat menyedihkan, ya, beliau tidak lagi bisa berdakwah di kampung halaman sehingga harus pergi ke kota lain yang terkenal adalah kota Thaif. Beliau disambut dengan sambitan batu, bukan dengan senyuman dan lagu-lagu qasidahan, tapi dengan sambitan batu. Warga Thaif, mayoritas adalah para ABG yang menyambut sambitan batu itu, yang dikomandoi oleh para orang-orang tua di belakang. Beliau buka-buka dan ketika itu ada 2 malaikat Allah yang menawarkan jasa agar memerintahkan mereka melemparkan gunung di kota Thaif, ya, supaya mereka pada mati semuanya karena mereka telah berbuat kurang ajar, ya, menyambut utusan Allah dengan sambitan batu sehingga berdarah. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang mengamalkan ilmu kebal, ilmu kontak dan lain sebagainya. Beliau berdarah-darah. Dan sikap ekstrim, anarkis dari masyarakat Thaif dibalas sama Nabi. Nabi itu punya konsep balas dendam luar biasa, ya. Dibalas dengan kebaikan. Inilah konsep dendamnya Nabi Muhammad SAW yang harus kita amalkan. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tambuha wa khuluqin nasbi khuluqin hasan, kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa di semua tempat, bukan di musala, di masjid, di majelis taklim saja, di kantor, di pasar dan lain sebagainya. Dan balaslah kejahatan orang dengan kebaikan, maka akan musnah kejahatan, hancur lebur berantakan semua kejahatan itu. Di antaranya dibalas dengan doa. Tawaran malaikat Jibril ditolak, semuanya juga tawaran malaikat Jibril kepada Ibrahim alaihissalam ditolak, ya. Bukan berarti sombong para jamaah, tapi keyakinan akidah Nabi Ibrahim kepada Allah luar biasa. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Masih ada yang lebih jago lagi, yang lebih kuat lagi, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada warga Thaif. Mereka nggak tahu, mereka
mereka tidak paham, akhirnya salah paham kepada Islam yang saya sampaikan. Berikanlah hidayah. Jadi dibahas dengan doa, dan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama besar dari kata-kata. Para jamaah rahimahullah, inilah kemudian kesedihan ini diselesaikan dengan sebuah peristiwa spektakuler yang bikin banyak orang beriman juga ragu-ragu terhadap keimanannya. Sebelum tampil Abu Bakar, karena Abu Bakar Siddiq tidak melihat peristiwa ini dengan akal, dia melihatnya dengan hati. Karena memang beliau orang yang sangat lembut dan meyakini ini semuanya, dan kemudian setelah itu beliau diberi gelar As-Siddiq, membenarkan cerita Nabi Muhammad SAW kawan sejak kecilnya itu, dia diajak jalan-jalan, lagi nangis, lagi senderan, ada yang datang beserta kendaraan. Perjalanan 40 hari dengan naik onta hanya ditempuh dari beberapa menit saja dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dengan kendaraan buruk gratis, nggak pakai bayaran. Dari situ kemudian mimpin sholat dulu sebagai serah terima jabatan atau menjadi pelantikan bahwa ini adalah Nabi terakhir, ya kan? Wa Muhammadun aba ahadim mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, sekaligus otomatis dia sebagai pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi dan Rasul. Sehingga nanti setelah tinggal di Madinah dipindah Masjid Al-Aqsa, tahwil kiblah, dipindah kiblat umat Islam salat menghadap Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dari situ setelah selesai jadi imam salat berjamaah, di belakang makmum pada nunggu para Anbiya wal Mursalin ratusan ribu orang, dan jalan-jalan menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, dan kemudian Sidratul Muntaha, dan ujung-ujungnya adalah perintah menegakkan sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya sesungguhnya sholat itu dia diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Suksesnya sholat kalau kita punya iman. Kalau timbang Islam saja, kita hanya sebagai seorang muslim, beda dengan muminnya. Para jamaah ada orang Arab gunung, orang Arab pedesaan, orang Arab kayak orang Baduy, suku Kubu lah, kayak gitu dan modelnya sama. Ini mereka cuma dengar saja bahwa ada orang menyampaikan ajaran menghilangkan kasta-kasta, tertarik mereka bahwa hidup ini nggak ada kasta-kasta. Akhirnya tiba-tiba datang menemui Nabi, ya Muhammad, ya kami beriman. Waqalatil Arabu amanna, kata Nabi, jangan buru-buru. Kulam tu'minu walakin qulu aslam. Jangan terburu-buru Anda menyatakan Anda beriman. Saking tertariknya mereka pada model dakwah yang sampai Nabi Muhammad menghilangkan kasta-kasta dalam kehidupan, ya, nggak ada kelas-kelas dalam kehidupan, sampai langsung pengen beriman. Dan Nabi sabar. Jadi orang Islam dulu, tarik itu pembinaan, ikut tarbiyah, pelan-pelan kita naikkan Islamnya jadi mukmin. Nah, kalau Islam itu dia masih labil, ya, pada sholat masih bisa dia korupsi, zina, main judi, narkoba, masih bisa bunuh juga. Ya, makanya di Quran disebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Disinyalir ini ayat daripada 58 atau 59, nanti dicek surat Maryam bahwanya nanti suatu saat ada segerombolan orang Islam yang datang di permukaan bumi ini, mereka sholat, tapi habis sholat wattaba'us syahawat, pengikut nafsu, bukan pengikut wahyu. Ya, apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu, Tuhannya atau ilahnya itu adalah Allah, apa namanya, syahwat, nafsu, bukan wahyu. Maka inilah kelompok orang-orang ahli syahwat yang sesat, bahkan menyesatkan banyak orang. Nah, makanya kesuksesan sholat itu harus ada modal iman, sama dengan puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, mirip-mirip para jemaah. Ya, bahwa
sholat, kewajiban perdana, nanti pindah ke Madinah ada kewajiban asyam. Nah, di dalam peristiwa inilah Nabi Muhammad memperlihatkan bagaimana tata cara kehidupan bermasyarakat, ya, utamanya dalam masalah berdakwah. Bahwa peristiwa yang melatar belakangi Isra Mi'raj ini adalah dakwah yang direspon dengan sangat anarkis, sangat radikalis, premanis, ekstremis oleh orang kafir Quraisy. Ya, terjadi penangkapan, penyiksaan, pembantaian, tapi Nabi tetap bersabar dan membalas mereka dengan doa-doa, dengan kebaikan-kebaikan, karena belum ada perintah untuk membalas dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah membalas itu sebenarnya untuk menjaga diri, karena kan pindahnya ke Madinah itu ke Yathrib diketahui nanti sebelum mereka banyak, kata Abu Sufyan, kita gerebek aja. Khawatir bikin orang makin banyak di Madinah. Ya, harus kita musnahkan sejak awal sehingga ajarannya tidak tersebar kemana-mana. Bahaya ajaran ini, bahaya laten buat masyarakat Arab, ya, sehingga harus menjaga diri dari proses genosida yang akan dilakukan oleh Abu Sufyan CS yang diputuskan di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Para jamaah Allah, inilah yang menjadi teladan buat kita semuanya, bahwa Rasulullah SAW merapikan dulu hal-hal yang terkait dengan akhlak, ya, sebelum kemudian pindah ke Madinah menerima perintah Asia. Isra dan Mi'raj ini bukan kehendak Nabi, bukan juga perjalanan Nabi. Nabi nggak mau jalan-jalan. Nabi lagi duduk nangis-nangis sedih. Istrinya meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, nggak masuk Islam. Ya, makanya ayatnya dimulai dengan subhana. Setiap ayat Quran kalau dimulai dengan kalimat tasbih, ini aktor tunggalnya Allah. Dan setelah itu ada kejadian nih, ada beberapa informasi kejadian-kejadian yang tidak bisa dilakukan oleh manusia super sekalipun, walaupun dia bernama Superman, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Show of force lah begitu. Ya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, Nabi lagi duduk. Siapa bilang perjalanan Rasulullah nggak jalan-jalan, Nabi lagi duduk. Allah yang memperjalankan. Silakan aja diubah definisinya. Isra Mi'raj itu bukan perjalanan Rasulullah. Ya, mana peran Allah di situ? Kenapa dihilangkan secara redaksional? Redaksinya harus jelas. Isra Mi'raj adalah Allah memperjalankan hambanya. Nggak disebut Muhammad, nggak disebut Rasulullah, jabatan nggak disebut. Ya, disebut satu jabatan yang paling tinggi, yaitu budaknya Allah. Inilah perbudakan dalam Islam. Kalau kita menjadi budak yang setia, yang permanen jadi budak, udah sami'na wa ata'na, dengar taat. Tidak sami'na wa pikirna, timbang-timbangna, wa syama'na wa besok-besokna. Sami'na kalau bahasa Quran, wa asaina, enggak pakai gitu-gituan. Langsung taat, siap dengar, siap taat, namanya budak. Ya, dan itu dilatih perbudakan itu dengan istilah dalam kaidah ilmu tasawuf, kamalut tadzallul, menyempurnakan kehinaan, kerendahan di hadapan Allah. Kata Nabi, akthirus sujud, perbanyak sujud, itulah lambang kesempurnaan kehinaan kita. Di Indonesia sebutkan kehinaan itu kata menyebutnya. Ya, karena disatukannya udah terlanjur, khususnya di Indonesia yang di luar negeri, bahwa kepala itu lambang kecerdasan, dengkul lambang kebodohan, disetarakan. Lu pakai otak lu jangan taruh dengkul, itu udah istilah baku di Indonesia, nggak tahu di luar negeri. Kemudian nempel ke tanah, dan kemudian kita tasbih Maha Suci Allah yang maha tinggi, kesempurnaan daripada perbudakan kita rendahkan serendah-rendahnya para jamaah. Hadirin sedang ibadah yang beribadallah. Setelah sholat dirapikan, ya, di mana perintahnya langsung dari Allah, siap-siaplah kemudian Nabi pindah ke kota lain karena harus diterapkan Islam di dalam kehidupan bermasyarakat.
bermasyarakat modalnya sholat. Kenapa? Karena nanti harus benar-benar rapi, harus benar-benar rahmatan lil alamin. Ya, bahwa sholat itu tujuannya sholat bukan hanya sekedar kamalut tadzallur, ibadah mahdhah, tapi yang paling penting juga adalah berbuat baik di lingkungan manusia, lingkungan hewan, lingkungan tumbuh-tumbuhan, lingkungan jin dan lain-lain. Di kehidupan itu banyak makhluk. Berbuatlah rahmatan lil alamin lewat kita sholat dengan khusyuk, tuma'ninah. Wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat kalau tegak itu nggak ada kekejian, baik yang sholat atau lingkungan, sehingga dia berupaya, dia nggak keji dan kemudian diajak orang sesuai tidak keji. Aslih nafsaka wa da'u ghairaka, dan juga mencegah kemungkaran. Jangan sampai ada ingkarullah, ingkarul sunnah, ingkarul Quran, ingkarul hadis, ingkarul ulama dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, di Madinah kemudian diwajibkanlah puasa. Siang itu juga sama, agar umat ini maksimal ngikut wahyu, bukan ngikut nafsu. Kita adalah pengikut wahyu, bukan pengikut nafsu. Nah, siang itu sama yasumu sauman al-ibsa, menahan. Ya, menahan nafsu fauqal butun, fil butun wa tahtal butun, nafsu perut, nafsu di atas perut, nafsu di bawah perut, agar dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ma rahima rabbi, mendapatkan rahmat dari Allah nafsunya itu dengan senantiasa kita banyak mengalap rahmat Allah, di antaranya baca Quran. Bahkan kita nggak bisa baca, duduk samping orang yang baca Quran, dapat rahmat. Banyak-banyaklah nyari rahmat Allah. Karena udah terlanjur di Indonesia, orang kalau meninggal dunia disebut pulang ke rahmatullah. Apa dia dapat rahmatullah? Kalau di dunia dia nggak pernah mengalah rahmatnya Allah. Kita diam, ya, wa idza quriyal Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat rahmat, diam, simak. Dan ingat para jamaah, kita masuk ke surga bukan amalan kita, bukan sedekah, infak, jihad, dakwah kita, bukan kebaikan kita, bukan. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita siapkan diri dan keluarga dan masyarakat kita untuk menyambut Ramadan dengan melatih nafsu kita agar bisa sempurna tunduk kepada wahyu Allah, sehingga kita termasuklah golongan orang-orang yang mutmainnah, orang yang masuk dalam kelompok golongan hamba Allah dan dipersilakan masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wattaqullaha wa kunu ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama melatih nafsu kita untuk tunduk kepada wahyu ilahi Al-Qur'anul Karim, termasuk apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, hadis-hadisnya dan fatwa-fatwa ulama, sehingga kita ditampil muslimin yang rahmatan lil alamin, tepat sasaran pada perilaku keras dan terakhir pun sebagaimana yang telah dicontohkan di baginda Rasul. Dua sisi ini memang ada pada kepribadian beliau yang harus kita contoh, di mana kita harus keras, di mana harus tegas, dan di mana harus lemah lembut. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur sehat pada iman kita di bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahli baina qulubil muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan fi Palestina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi hadha sya'ban wa balighna ila ramadan wa balighna ila ramadan wa balighna ila ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa dzikru wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa aqimis salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.